Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufik Ide Inti. NIM 2105103554. Di sini saya akan mempresentasikan materi 10 hak perdata dan hak kebendaan. Hukum perdata merupakan pengaturan hak, harta benda dan sesuatu yang berkaitan antara individu. Hukum perdata ialah hukum yang mengatur kepentingan antara warga negara perseorangan yang satu dengan warga negara perseorangan yang lain. Hukum perdata itu ada yang tertulis dan ada juga yang tidak tertulis. Yang tertulis ialah hukum perdata sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hukum perdata yang tidak tertulis itu ialah hukum adat. Hak perdata. Hak perdata adalah hak seseorang yang diberikan oleh hukum perdata. Hak tersebut ada yang bersifat absolut dan bersifat relatif. Hak yang bersifat absolut memberikan kekuasaan langsung dan dapat dipertahankan terhadap siapapun. Sedangkan hak yang bersifat relatif memberikan kekuasaan terbatas dan hanya dapat dipertahankan terhadap lawan atau pihak dalam hubungan hukum. Hak perdata yang bersifat absolut meliputi yang pertama hak kebendaan yang diatur dalam buku 2 KUH Perdata, dan yang kedua hak kepribadian yang diatur dalam buku 1 KUH Perdata. Terdiri dari 1. Hak atas diri sendiri, misalnya hak atas nama, hak atas kehormatan, hak untuk memiliki, dan hak untuk kawin. Yang kedua, hak atas diri orang lain yang timbul dalam hubungan hukum antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, antara wali dan anak. Hak perdata yang bersifat relatif yang diatur dalam buku 3 KUH Perdata ialah hak yang timbul karena adanya hubungan hukum berdasarkan perjanjian atau berdasarkan ketentuan undang-undang. Hak kebendaan. Hak kebendaan adalah hak absolut atau mutlak atas suatu benda yang memberi kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Hak kebendaan dibedakan menjadi 2 macam, yaitu yang pertama hak menikmati seperti hak milik, bezit, hak memungut hasil, hak pakai dan mendiami. Yang kedua, hak memberi jaminan seperti gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotek, dan sistem resi gudang. Macam-macam hak kebendaan. Yang pertama, benda berwujud dan benda tidak berwujud. Yang kedua, benda bergerak dan benda tidak bergerak. Yang ketiga, benda sudah ada dan benda yang akan datang atau yang belum ada. Yang keempat, benda dalam perdagangan dan benda di luar perdagangan. Yang kelima, benda dapat dibagi dan benda tidak dapat dibagi. Dan yang keenam, benda terdaftar dan benda yang tidak terdaftar. Asas-asas hak kebendaan. Yang pertama, asas sistem tertutup, yaitu hak kebendaan bersifat limitatif yang terbatas hanya pada undang-undang sehingga hak-hak baru tidak diperkenankan. Yang kedua, asas hak mengikuti, yaitu hak kebendaan mengikuti kepada tangan siapapun benda tersebut berada. Yang ketiga, asas publisitas, yaitu memberikan pengumuman kepada masyarakat mengenai status kepemilikan melalui pendaftaran secara resmi. Yang keempat, asas spesialitas, yaitu menunjukkan secara detail wujud nyata dari hak kepemilikan kepada lembaga. Detail membuat bentuk, batas, letak, dan luas benda. Yang kelima, asas totalitas, di mana seorang pemilik menguasai benda dari berbagai bagian. Misalnya, seseorang yang memiliki rumah, maka bagian-bagian dari rumah itu secara total adalah miliknya. Yang keenam, asas perlekatan lahir dari asas totalitas, di mana suatu benda dan bagian-bagiannya menjadi satu dengan benda pokok. Yang ketujuh, asas pemisahan horizontal, yaitu penganutan asas hukum adat. Yang kedelapan, asas dapat diserahkan, yaitu hak kepemilikan mengandung wewenang untuk menyerahkan benda. Yang kesembilan, asas perlindungan bagi pihak yang beretikat baik untuk menyerahkan hak kebendaan meskipun pihak tersebut tidak memiliki kewenangan. Ciri-ciri hak kebendaan. Yang pertama, bersifat mutlak atau absolut. Yang kedua, mengikuti benda di mana hak itu melekat. Misalnya, hak sewa tetap mengikuti benda itu berada, siapapun yang memiliki hak di atasnya. Yang ketiga, hak yang ada terlebih dahulu atau lebih tua, kedudukannya lebih tinggi. Yang keempat, memiliki sifat diutamakan. Yang kelima, dapat dilakukan gugatan terhadap siapapun yang mengganggu hak yang bersangkutan. Dan yang keenam, pemindahan hak kebendaan dapat dilakukan kepada siapapun. Cara memperoleh hak kebendaan. Yang pertama, melalui pengakuan. Benda yang tidak diketahui siapa pemiliknya kemudian didapatkan dan diakui oleh seseorang yang mendapatkannya dianggap sebagai pemiliknya. Yang kedua, melalui penemuan. Benda yang semula milik orang lain akan tetapi lepas dari penguasaannya karena misalnya jatuh di perjalanan, maka barang siapa yang menemukan barang tersebut dan ia tidak mengetahui siapa pemiliknya menjadi pemilik barang yang ditemukannya. Yang ketiga, melalui penyerahan.
yaitu hak kebendaan diperoleh melalui penyerahan berdasarkan alas hak tertentu seperti jual beli, sewa menyewa, hibah, warisan, dan sebagainya. Dengan adanya penyerahan, maka titel berpindah kepada siapa benda itu diserahkan. Yang keempat, dengan daluarsa. Barang siapa menguasai benda bergerak yang tidak dia ketahui pemilik benda itu sebelumnya, misalnya karena menemukannya, hak milik atas benda itu diperoleh setelah lewat waktu 3 tahun sejak orang tersebut menguasai benda yang bersangkutan. Untuk benda tidak bergerak, daluarsanya adalah jika ada alas hak, maka selama 20 tahun. Jika tidak ada alas hak, 30 tahun. Melalui pewarisan, hak kebendaan bisa diperoleh melalui warisan berdasarkan hukum waris yang berlaku, bisa hukum adat, hukum Islam, atau hukum barat. Yang kelima, dengan penciptaan. Seseorang yang menciptakan benda baru, baik dari benda yang sudah ada maupun sama sekali baru, dapat memperoleh hak milik atas benda ciptaannya itu. Dan yang keenam, dengan cara ikutan atau turunan. Hapusnya hak kebendaan. Hak kebendaan dapat hapus atau lenyap karena hal yang pertama, bendanya lenyap atau musnah. Karena musnahnya suatu benda, maka hak atas benda tersebut ikut lenyap. Yang kedua, karena dipindah tangankan. Hak milik, hak memungut hasil atau hak pakai menjadi hapus bila benda yang bersangkutan dipindah tangankan kepada orang lain. Yang ketiga, karena pelepasan hak. Yang keempat, karena kadaluarsa. Daluarsa untuk barang tidak bergerak pada umumnya 30 tahun karena alas hak, sedangkan untuk benda bergerak 3 tahun. Yang kelima, karena pencabutan hak. Penguasaan publik dapat mencabut hak kepemilikan seseorang atas benda tertentu dengan memenuhi syarat harus didasarkan suatu undang-undang dilakukan dan untuk kepentingan umum atau dengan ganti rugi yang layak. Demikianlah presentasi dari saya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.